Insya Allah mudah-mudahan kita tobat nasional ya dengan tema hijrah untuk negeri. Maksudnya apa? Kita pindah dari pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman intoleran dan radikal, lalu menuju kepada pemahaman yang tawasud, yang adil, dan bersama-sama membangun bangsa. Dan susah, dia butuh waktu, ya. Jadi kadang mereka ini perlu waktu, maka jangan pernah ikut-ikutan masuk kepada kelompok-kelompok ini, sehingga nanti dia akan susah tobat. Karena terkait dia akan dibully, dia akan diintimidasi, dan tidak mustahil ancaman-ancaman pembunuhan daripada kelompok-kelompok lamanya. Maka jangan pernah coba-coba, yang pernah cukup kami yang menjadi pelajaran, contoh, ya, yang orang lain jangan pernah mengikuti. Insya Allah kita akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kelompok-kelompok radikal yang mengancam bangsa dan negara ini, dan mengancam daripada perpecahan dan kesatuan. Kalau kembali ke masyarakat susah nggak, Pak? Susah juga. Kita untuk membunuh stigmatisasi bahwa kita teroris itu sulit. Maka saya katakan butuh waktu. Kita perlu yang namanya butuh kepercayaan kepada masyarakat dan sebagainya, ya kan? Dan mereka juga menghati-hati. Maka kemudian teman-teman yang sudah tobat ini kita harus ikrarkan, kita tunjukkan bahwa kita sudah steril, kita sudah move on daripada pemikiran-pemikiran tersebut yang lama. Ya jelas ada. Kami banyak dikecam, dituduh jadi ante-ante BNPT, ante-ante Togut, ya, NKRI dan sebagainya, tapi itu tidak pernah menyurutkan kami untuk kembali kepada NKRI. Karena kami menganggap bahwa rujuk dari pemahaman lama itu jauh lebih baik daripada terus kita membuat gaduh bangsa dan negara ini. 90 orang ada dari Jawa Timur, Poso, Medan, dan Banda Aceh. Ini sebagai sebuah saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang difasilitasi oleh Densus 88, yang apalagi selama ini ada tuduhan-tuduhan miring terkait kasus-kasus yang sebelumnya, gitu. Artinya beliau sangat care sekali, sangat humble, ya, mengadakan acara-acara seperti ini. 90 orang yang sudah tobat kembali kepada NKRI untuk kemudian dengan secara tawadu, secara ikhlas, kemudian mau sholat ke Gus Baha, menimba ilmu, menyadari akan kesalahan selama ini yang pernah dilakukan oleh ikhwan-ikhwan. Dan untuk itu pula lah melalui Pak Kademsus, Pak Martinus Hukum, ini sangat luar biasa, beliau memfasilitasi kami, dan banyak ikhwan-ikhwan yang masih mau untuk silaturahmi ke sini. Dan insya Allah ini ada program gelombang berikutnya untuk soal kepada Gus Baha, karena mereka selama ini banyak rujuk, banyak tobat ketika banyak mendengarkan Gus Baha, yang sangat luar biasa dan sangat begitu menginspirasi kita semua bahwa kita tidak boleh membatasi daripada rahmat Allah. Jangan pernah membatasi bahwa kebenaran itu adalah dari kelompok kita, ya, bahwa Allah sangat besar rahmatnya, jauh lebih besar daripada azabnya, ampunannya lebih luas. Gus Baha sosok yang tawadu, dia punya frame, punya pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan para dai. Dia melihat sisi-sisi yang lain, dan ini yang dibutuhkan oleh para mantan-mantan teroris, orang-orang ekstrim. Hendaknya banyak membaca kutipan-kutipan ceramah-ceramah beliau, karena memang sangat menginspirasi bahwa kita tidak boleh membatasi rahmat Allah. Kita tidak boleh menstatuskan Allah hanya sebagai yu'adzib, padahal Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu sosok Gus Baha. Kita tawadu dan sadar diri, ya, jangan pernah bersikap ekstrim dalam beragama. Ya, karena memang ini perintah agama, lan yusyadda dina ahadum illa ghalabahu. Tidaklah sekali-kali di antara kalian yang berekstrim dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap-sikap ekstrim tersebut. Yang kedua, nasihat saya adalah al-isma min fitnatin, agar kita terhindar daripada fitnah ini. Yang pertama, al-ma'rifatu bisyarrihi wa tataquhu. Hendaknya kita mengenali daripada keburukan kelompok-kelompok yang suka mengkapling kebenaran, bahwa kebenaran hanya milik mereka. Tanpa kita mengenali keburukan-keburukan mereka, seringkali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik jatuh terjebur kepada kelompok-kelompok ini. Maka untuk itu terus kita belajar mengembangkan diri, mengafirmasi diri untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa bersikap kritis. Ya, jangan pernah menjadi bersikap ekstrim tersebut.